masih di Bangga Jateng dan tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir ini Mbak Ita ya. Tapi masih ngobrolin soal tadi kiat-kiat dari pemerintah Kota Semarang, kemudian intervensi apa lagi sih yang diberikan oleh pemerintah kota untuk bisa mengentaskan stunting dari Semarang? Ya, jadi sebenarnya yang kita bicara ini bahwa Kota Semarang ini konsepnya adalah bergerak bersama. Jadi tidak hanya pekerjaannya ini dari Dinas Kesehatan, pekerjaannya dari Dinas Disdaluk KB, tapi ini semua adalah intervensi. Yang tadi saya sampaikan, ada namanya Dinas Pertanian untuk gerakan menanam, ada Dinas Perikanan untuk budidaya ikan gitu ya. Kemudian juga program-program atau dinas-dinas yang lainnya. Nah, salah satunya adalah pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan ini sudah mendirikan namanya Rumah Gizi atau Pelangi Nusantara. Jadi itu penanganan gizi untuk anak dan ibu gitu ya. Dan alhamdulillah Pelangi Nusantara itu kemarin barusan mendapatkan diamond dari Indonesia Health Association. Jadi dari Kementerian Kesehatan di mana rumah gizi itu dari hulu sampai hilir itu Mbak. Jadi di rumah gizi itu ada Pelangi Nusantara, itu ada implementasi bagaimana intervensi kepada anak-anak khususnya yang stunting dan gizi buruk. Jadi di mana di sana ini anak-anak yang pokoknya dari Semarang yang paling apa ya istilahnya kondisinya jelek lah, itu dibawa oleh masing-masing puskesmas, dibawa ke sana. Setiap Selasa dan Kamis ini dilakukan kontrol. Jadi ada termasuk bapak ibunya Mbak. Jadi di sana itu ada namanya dokter anak, dokter nutrisionis, jadi untuk yang menu-menu, kemudian juga ada psikolognya, kemudian bagaimana tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian di sana itu juga ada dapurnya Mbak. Jadi dapur lengkap itu, ya? Iya lengkap. Jadi dapur itu membuat masakan-masakan disesuaikan dengan umur si anak tersebut. Kemudian di belakangnya Mbak, kita betul-betul ada implementasi. Jadi di sana itu ada kebun gizinya Mbak. Jadi kebunnya ini juga menjadi tempat untuk edukasi anak-anak, juga studi tiru dari pemerintah kabupaten kota lainnya. Ya, di sana itu betul-betul ada sayur mayurnya, bahkan ada ayam. Ternak ayam ya, ternak ayam itu kami juga mendapatkan bantuan dari CSR, dan ayamnya di sana tuh premium Mbak. Jadi kalau biasanya kandang ayamnya ini kan kandang ayam yang jadi satu, kalau ini nih satu-satu nih, jadi kayak dapat ngekos ya? Iya kayak ngekos gitu, kayak apartemen satu-satu gitu. Kemudian modelnya makannya dan minum tuh sistem tetes, jadi minum itu juga bisa diatur. Dan di sana juga ada budidaya ikan, jadi ikan lele, ikan nila di sana juga ada. Lah ini adalah bagaimana untuk mengajak ibu-ibu ini kalau ini loh masak ini mudah, ini loh nanam ini mudah. Nah nanti untuk kedepannya, dan alhamdulillah ini kan sudah mendapatkan penghargaan. Ini juga nanti kami juga masuk di dalam nominasi untuk inovasi government. Jadi IGA yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan ini kemarin sudah diverifikasi. Moga-moga juga mendapatkan penghargaan. Amin. Nah, kita doakan untuk Kota Semarang. Ya, jadi itu. Dan nanti selanjutnya ini kan kemarin juga disampaikan bedanya apa Rumah Gizi dengan Pelangi Nusantara. Kalau Rumah Gizi ini awalnya kan cikal bakal. Pelangi Nusantara itu ada inovasi yang berkelanjutan sistem. Nah nanti ada lagi tahun 2023 ada program yang akan dilanjutkan. Tunggu tanggal main. Wah ini belum boleh tahu ya. Belum boleh masih tahu. disimpan. Karena anggarannya 2023 Mbak. Kita nantikan nanti ya inovasi tanpa henti dari pemerintah Kota Semarang. Jadi untuk rumah gizinya sudah lama ya. Kemudian Pelangi Nusantara ini salah satu inovasi yang berkelanjutan untuk hal ini. Tapi memang betul sekali bahwa masyarakat nggak bisa cuman disuruh aja dikasih tahu, tapi harus diberi contoh begitu ya Mbak Ita. Yang saya juga masak terus loh Mbak, keliling-keliling gitu Mbak, jadi chef gitu kan Mbak. Saya juga pernah cobain loh dulu ya di rumahnya Mbak Ita. Ini makanan dari kebun panen sendiri ya, luar biasa. Dan kemudian masih seputar stunting ya. Ini dari pemerintah tadi sudah semua ikut turun tangan begitu ya, karena memang stunting tidak hanya setengah-setengah penanganannya, mulai dari harga makanan, ketersediaan makanannya, sampai ketahanan keluarga ini untuk bisa memiliki stok pangan sendiri begitu ya. Kemudian selain pemerintah dan juga stakeholder tersebut, siapa lagi yang harus turut serta dalam upaya penanganan stunting? Ya sebenarnya ini semuanya ya Mbak, karena namanya kita stakeholder ini kan berbagai
institusi instansi. Jadi selain dari pemerintah ini ada teman-teman di 12 OPD dinas ya. Jadi ada utama Dinas Kesehatan, Disdaldo KB, kemudian juga ada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, kemudian juga ada DP3A dan sebagainya. Kemudian juga tentu rumah sakit juga kan kita libatkan asosiasi atau persatuan dokter-dokter. Kan kemarin juga dibantu oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana kolaborasi dari baik pemerintah, pengusahanya, penduduknya, kemudian media, dan juga yang satu adalah perguruan tinggi atau pendidik. Jadi mereka juga bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian kalau namanya pengusaha, kita kan tidak bisa anggaran itu hanya dari pemerintah saja atau APBD. Ya tentu dari CSR ada bantuan-bantuan kayak yang tadi saya sampaikan, dapat kandang ayam yang premium gitu ya Mbak ya. Jadi itu adalah salah satu bagaimana konsep bergerak bersama untuk membuat anak-anak di Kota Semarang ini bebas stunting. Oke, dan kita bersyukur ya sebagai warga masyarakat Kota Semarang punya tagline bergerak bersama. Jadi semuanya ayo kita ikut bareng-bareng untuk menangani hal ini, begitu ya Mbak Ita. Dan kemudian kalau Kota Semarang sendiri, daerah mana yang masih perlu untuk intervensi khusus di kelurahan mungkin kecamatan yang masih tinggi angka stuntingnya? Jadi memang ini sebenarnya beririsan dengan kemiskinan Mbak. Jadi ada yang wilayah di pesisir ini adalah di wilayah Kemijen, Bandar Harjo dan Tanjung Mas. Jadi tapi moga-moga nanti di tahun depan kalau sitel atau tanggul laut ini sudah dibangun, insya Allah nanti wilayah di sana ini kan akan bebas rob. Karena sebenarnya kalau kami lihat ini, kenapa sih kok terjadi angka yang tinggi di sana kemiskinan? Karena kalau saya ternyata explore itu adalah salah satunya uang atau pendapatan yang didapat itu adalah untuk setiap sekian tahun itu untuk meninggikan rumah. Oke, habis buat bangun rumah untuk ya. Bangun rumah. Jadi naik lagi sehingga akhirnya ada hal-hal yang harus disisihkan. Nah, ini yang salah satu seperti itu. Kemudian juga nanti edukasi, yaitu tadi banyak orang tua ini kan berpikiran makan itu harus makan ikannya gitu. Padahal sebenarnya dari tulangnya, dari kulit ikannya itu kan sebenarnya kan ada lemak-lemaknya. Nah, saya juga diajari lagi tuh sama Ibu Megawati, tidak harus kita bicara hanya dagingnya gitu ya. Tapi sebenarnya tulang-tulangnya kayak buat sop ayam. Itu kan cekernya orang kan kalau kita bicara tidak harus pakai daging ayamnya, tetapi ceker itu kan juga justru yang banyak gizinya. Kemudian kayak ikan lele. Ikan lele ini orang bilang kan sebenarnya orang bikinnya itu ikan yang biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dia juga salah satu yang gizinya tinggi. Kayak sayur-sayur. Orang bilang orang mungkin nggak tahu kalau namanya daun kelor itu superfood. Oh, ternyata superfood ya. Iya. Gizinya tinggi banget. Gizinya tinggi sekali. Jadi dia juga mengandung vitamin C. Vitamin C-nya ini kalau saya lihat di ini ya di Google di buku-buku itu vitamin C-nya itu 15 kali dari jeruk. Wow, daun kelor ya. Betul. Kemudian vitamin A-nya itu 7 kali dari wortel. Kemudian potasium. Potasium itu apa? Ini adalah untuk menjaga irama jantung. Nah, ini yang orang-orang yang belum tahu, sehingga ini yang bagaimana tugas dari pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa bahan-bahan makanan atau bahan-bahan untuk menu masakan ini mudah didapat di Kota Semarang khususnya ini untuk bagaimana membuat anak-anak ini bebas stunting. Seperti itu, Mbak. Oke, ini saya di depan rumah ada daun kelor, kayaknya besok langsung masak nih ya daun kelor. Dibuat bobor bisa, dibuat sayur bening. Dan sekarang juga kemarin yaitu kadang-kadang ibu-ibu ini juga perlu didorong ya. Kemarin kami di salah satu wilayah
di Kecamatan Pedurungan ini mengadakan lomba inovasi makanan sehat, dan itu banyak yang dari daun kelor, bahkan dibuat puding, dibuat rolade, dibuat macam-macam lah gitu ya. Ini yang memang diperlukan untuk mendorong ibu-ibu senang masak. Oke, gitu. baik. Jadi sudah banyak yang mulai sadar tentang pentingnya Iya. makanan bergizi, terutama kelor ya yang menjadi superfood itu Iya, tadi. iya. Baik, ini rasanya saya catatannya langsung banyak banget. Habis ini langsung pengen masak, Mbak Ita. Terima kasih banyak Mbak Iya, Ita atas sama-sama. waktunya dan juga pengetahuan yang sudah dibagi kepada kita semua. Dan tentu saja buat pemirsa, stunting ini adalah satu masalah yang penting harus kita hadapi bersama, bisa ditangani dan bisa kita cegah ya. Dan terutama bagi seluruh masyarakat, marilah kita saling bergandeng tangan, kita perketat disiplin dalam mengawasi gizi dan juga makanan dari anak-anak, dan dengan bergerak bersama tentu saja kita bisa mewujudkan Semarang Zero Stunting. Dan demikian di Bangga Jateng kali ini, saya Hani Nurmalita, sampai bertemu lagi di Bangga Jateng selanjutnya.